Businessman Opinion. Presiden Motor Besar Klub Indonesia MBCI meminta pengendara motor besar atau moge bisa melintas di jalan tol. Dia mengaku kerap touring ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat hingga Australia, dan di negara-negara itu moge bisa melintas di jalan tol. Padahal menurutnya jika moge bisa masuk jalan tol bisa menaikkan daya tarik wisata Indonesia. Apa komentar Anda mengenai permintaan moge bisa masuk jalan tol ini? 6339160. Ya, kalau menurut saya tentu boleh lah mereka mengajukan permohonan moge masuk tol dengan berdasarkan di Amerika atau dimanapun itulah, sana boleh. Ya, itu boleh-boleh aja. Tapi kan namanya permohonan. Jadi kalau tidak disetujuin juga nggak bisa maksa terus gitu loh. Sama aja nanti kalau ada beca, beca di Manila atau di mana tuh boleh loh di sana. Nanti beca Andong boleh nggak minta di Jalan Sudirman Tamrin? Boleh kan? Tapi kalau nggak disetujui juga harus legowo. Saya yakin mereka legowo, dan saya tahu ini dia terus saja memaksa. Jadi memang tidak ada kelegawan dan tidak ada kerendahan hati. Yang memang ternyata ya memang kita juga harus menghadapi dengan aturan, oleh karena kita nggak bisa minta yang dia nggak punya ya. Saya pikir kerendahan hati nggak punya. Jadi kita juga harus siap lah kalau dia akan terus-menerus minta itu sebagai upayanya ya. Tapi ya bagaimana lah hukumnya. Jadi saya pikir sih oke-oke aja, sepanjang kalau nggak dikasih ya jangan ngotot gitu mas ya, yang inget gitu. Makasih. Kurang pas lah ya kalau mau gitu jalan di tol gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat aja kan tol aja sekarang ya sampai macet sekali. Mobil aja kan lewat tol udah nggak bisa bergerak. Apalagi ditambah ada moge lagi masuk ke dalam jalan tol. Kita juga nggak bisa disamakan dengan kayak di Amerika, di Australia. Kan beda-beda negara, beda-beda prinsip. Mungkin kalau di Amerika, di Australia, di luar negeri, SDM-nya udah bagus atau bagaimana, dia punya kesadarannya udah tinggi. Kalau di sini kan tahu sendiri, belum lama aja moge kan sampai jalan dilewatin terus, lampu merah dilewatin. Itu aja, makasih. Ya, pertama pasti melanggar undang-undang, karena undang-undang yang sudah dibuat untuk jalan tol itu kan harus roda 4. Terus yang kedua adalah secara teknis kalau sendiri-sendiri pasti tidak mungkin bisa melawan kendaraan yang melaju kencang tanpa hambatan. Itu fungsi jalan tol tanpa hambatan. Yang ketiga, kalau misalnya mereka touring beramai-ramai, pasti ada forum. Nah, itu menyebabkan privilege yang tidak bisa secara adil bersama dengan kendaraan yang lain begitu. Jadi tidak tepat kalau misalnya jalan tol itu juga dipergunakan untuk moge. Kalau membandingkan dengan Amerika dan Australia itu tidak apple to apple kalau menurut saya, karena di sana negara maju, orang yang sudah disiplinnya kuat dan segala sesuatunya tuh sudah pasti ada reward and punishment-nya. Sedangkan di sini kita masih mempertanyakan kedisiplinan daripada pengendara moge. Kalau saya pribadi sih saya tidak setuju ya. So kita lihat perilaku mereka di jalan biasa aja, seperti jalan nenek moyang ya. Udah pakai baju nggak senonoh, udah lampu merah jalan terus. Pokok nggak disiplin, sangat-sangat tidak mendidik bangsa kita berkendaraan di jalan ya. Apalagi jalan tol, wah kacau deh. Jangan dah, itu mah nggak mendidik mereka tuh. Terima kasih. Ini hanya untuk meningkatkan gengsi mereka supaya mereka makin dikenal, dan tidak ada manfaat sama sekali buat bangsa atau pariwisata, tidak ada. Apabila mereka diizinkan, mereka akan makin menggila, karena kita yang di jalan tol akan disuruh minggir, disuruh dan segala macam. Mereka makin besar nama mereka, makin sombong dan makin merajalela mereka di jalanan. Terima kasih. Saya tidak setuju kalau moge masuk ke jalan tol itu akan menambah angka kecelakaan selama banyak. Itu, terima kasih. Saya sih merasa tolnya Amerika dan Australia itu beda sama tol kita, baik dari sisi penataan tolnya
Jadi sejak awal memang pembangunannya itu dia lebih lebar, jalurnya lebih banyak. Lalu warga penduduk sana kan tidak sepadat kita. Kita di sini kan, terutama yang Jabodetabek itu kan padat sekali. Termasuk beberapa kota metropolitan, dalam kotanya kan macet sekali. Itu tidak mungkin diperuntukkan untuk moge. Lalu yang lebih penting bagi presidennya tadi itu, moge itu ditertibkan dulu, didisiplinkan dulu. Sebagian orang itu naik motor saja udah trek-trekan, udah kayak jagoan. Apalagi moge yang selama ini kita kenal, begitu dengar moge itu kita langsung pikiran pertama adalah itu ugal-ugalan dan terlalu arogan. Jadi itu ditertibkan dulu, sudah tertibkan baru peraturannya seperti apa baru dibicarakan lah. Lalu bisa membawa pariwisata berapa banyak. Nah, dengan moge masuk tol itu bisa efek negatifnya lebih banyak atau positifnya lebih banyak. Disiplin, ketertiban sama disiplin, lalu tertib itu jauh lebih penting. Terima kasih. Aduh, kayak bos moge ini kerjaannya kurang kali ini ya. Masa jalan tol dipakai untuk riding atau konvoy di jalan tol? Kalau mau konvoy atau riding di komunitas nanti hari Sabtu atau Minggu atau hari libur tanggal merah tuh, atau Harfitnah tuh. Kan jalan tol dipakai untuk kegiatan ekonomi, untuk menghindari macet, jalanan bebas hambatan, bukan untuk balapan liar atau balapan moge ya. Kalau mau balapan di sirkuit Sentul aja atau lahan yang sudah tersedia sama ya seseorang lah. Itu saran aku. Makasih ya. Kita tahu lah yang namanya moge itu ketuanya maupun anggota itu kan banyak channel pensiun. Setelah jangan bikin masyarakat untuk waktu lah gitu, ya kan. Lu kalau mau pakai tol mana sana tuh di Aceh di mana ya yang masih sepi, ya masih apa, ya make sense gitu. Tapi kalau mau gampangin, bayangin aja liatin tol Jakarta tuh yang udah gak karuan. Ya jangan bohongin orang lah. Itu aja sih. Thank you ya. Ya, kalau itu negara lain boleh, silakan pergi luar negeri aja kalau bisa pindah warga negara. Negara ini Pancasila, bukan feodal yang berdasarkan yang siapa banyak uang bisa dapat privilege yang lebih. Kita lihat aja tingkah laku di jalanan ya, itu arogan sekali. Motor yang biasa atau mobil biasa disingkirkan. Itu sekarang mau masuk tol, sekalian aja itu semua mau disediain. Oke, itu memang kapitalis begitu ya. Memang disediain supaya mesin produksi jalan. Tapi kalau public service itu menspesialkan begitu, mau jadi apa negara ini? Saya nggak setuju. Makasih. Kalau menurut saya sih, kan dari tadi kan penjelasan emang jalannya kurang lebar ya. Menurut saya, turis kan juga belum tentu tahu jalan di Indonesia. Maksudnya mau pakai GPS kayak atau apa kan? Jadi mau berharap mereka pakai moge di sini atau ada ada sewa moge juga di sini. Mungkin kalau menurut saya di Jakarta mungkin nggak cocok ya. Kalau mungkin mau di yang Mandalika gitu loh. Kalau mungkin mereka mau bikin jalan tol di situ bisa dilewati moge, mungkin situ masih nyambung gitu loh. Tapi mungkin nggak semua tempat cocok sih menurut saya. Terima kasih. Saya tidak setuju sama sekali. Sejak dulu saya lihat mereka itu selain arogan, misinya apa? Mereka itu mau pamer kekayaan dan ugal-ugalan. Sedangkan keadaan kita ekonomi banyak orang yang kesulitan. Dan itu yang saya lihat ini tidak sehat ini. Ya, terima kasih. Nggak bisa itu. Itu aja, terima kasih. Gini aja kan lu, kalau motor kecil, sepeda boleh masuk gang kecil. Oke, suruh masuk gang kecil gimana? Gang kecil nggak bisa. Ya tol lah. Kalau mau jual moge mesti kasih fasilitas untuk bawa dong. Masa moge masuk gang kecil? Ya kecelakaan lah, masuk juga nggak bisa. Ya udah itu aja. Menurut saya 100% punya itu masuk ke tong sampah saja. Karena ini adalah kelompok orang-orang yang memang kepunger luar biasa. Misal, kemarin saya di kawasan Pejompongan Permata Hijau,
ada bunyi tuing penuh dengan sirine. Begitu saya minggir, ternyata cuma ada motor besar 5 doang. Nah, di jalan raya aja mereka semena-mena, seenak-enaknya, dan tidak ada aparat yang berani menindak, apalagi boleh masuk tol. Kacau balau lah negara ini. Udah, idenya masukin tong sampah aja ya. Ya, saya pikir ini, udah jangan terlalu mengada-ngada. Saya pikir kalau mengatasnamakan pariwisata dan sebagainya, kita di jalanan tiap hari sudah lelah sekali menghadapi mobil plat dewa yang dengan strobo keliling wing kemana-kemari. Ditambah lagi dengan moge-moge ini, yang paduka-paduka ini yang minta jalan. Kalau misalnya di jalan biasa aja udah arogan, apalagi jalan tol. Jadi, kita rakyat ini udah lelah sebetulnya. Janganlah ditambah lagi dengan yang macam-macam kayak begini. Moge-moge ini kan kita tahu yang punya kan model-model orangnya seperti apa. Itu kan pejabat-pejabat dan orang-orang besar. Jadi omong kosong lah kalau dibilang, saya belum pernah lihat orang naik moge yang lemah gemulai itu nggak ada. Jadi semuanya juga kita udah tahu moge seperti apa. Janganlah ditambah lagi, kita di jalan lelah, udah capek dengan plat dewa, plat RF, ditambah lagi dengan moge. Hancurlah sudah. Oke, terima kasih. Ini bikin denger aja udah kesel dulu nih. Kita lihat di jalanan, kalau yang namanya moge lewat, biarpun nggak dikawal, udah kayak punya dia aja jalan itu. Gas ngeber kenceng-kenceng, serombongan, kita yang pemakai jalan umum kita mesti minggir. Kalau sampai jalan tol dia juga masuk, ya udahlah, yang di jalan tol juga minggir lah. Saya pikir ini ya nggak masuk akal lah. Kalau merasa di negara yang udah maju bisa, ya udah sana aja deh, bawa motornya pergi ke sana aja, nggak usah di sini deh, nggak usah dibahas di sini. Cukup sekarang mereka dengan privilege mereka aja, mereka sekarang bisa parkir di mall-mall tertentu, ada lahan sendiri. Ya udahlah, cukup sampai sana aja lah, jangan nambah masalah baru deh, saya kira gitu. Saya sendiri pribadi nggak setuju, karena itu yang naik moge itu rata-rata jalan biasa aja, saudara yang lain tuh nggak dianggap. Jadi semua harus dikasih dia lewatin, badannya dilebarin, tangan kaki lebarin. Kalau dia yang punya jalan itu, saya nggak setuju, itu tambah masalah nanti. Terima kasih. Ya, menurut saya motor gede ya, moge itu masih banyak yang bermasalah gitu ya. Maksudnya banyak yang bocong gitu loh. Karena apa? Dari logikanya aja, semua brand sepeda motor itu harus ada homologasi dulu untuk bisa keluar STNK gitu. Homologasi itu persyaratan legal untuk sebuah merek dan tipe ya. Misalnya mereknya A, kemudian tipenya A1 gitu. Nah, itu harus juga dihomologasikan, itu A1, A2, A3 gitu, semua harus dihomologasikan gitu, dan prosesnya itu mahal dan lama gitu. Nah, kalau misalnya moge ini mereknya kelihatannya itu kan mereknya banyak macam-macam, dan itu banyak yang tidak punya TPM resmi di sini gitu, impor aja gitu. Nah, itu nggak mungkin bisa homologasi gitu. Nah, itu logikanya tidak mungkin bisa keluar STNK. Nah, yang motor-motor botong begini mau mengalahkan prioritas kita orang mobil-mobil yang bayar pajak secara taat. Waduh, ini di mana keadilannya nih? Ya, sebagai pengguna jalan tol berbayar, saya pikir saya tidak setuju ya moge untuk masuk ke jalan tol. Yang pertama adalah dengan kendaraan highway seperti ini, maka potensi terjadi kecelakaannya itu sangat tinggi. Walaupun motor moge itu mahal, badannya besar, tetapi tetap saja itu roda 2 kan. Secara kestabilan ya tentu roda 2 ini berbeda dengan roda 4. Sehingga kalau ada yang keceklek lubang, keceklek benda-benda yang kadang ada di jalan tol, misalnya potongan kayu, potongan ban truk pecah, itu berbahaya sekali buat pengendara moge. Jadi saya pikir saat ini sebenarnya HDCI atau asosiasi moge apapun cobalah mengeksplor riding journey atau riding route yang inovatif, misalnya ke arah
Pengalengan tapi pakai jalur apa, atau di Sulawesi dan sebagainya, sehingga itu justru seperti yang tadi disarankan, meningkatkan minat wisata karena ada rute riding yang memang untuk 50 km, untuk 200 km dan seterusnya. Yang kiri kanannya objek wisata dan menghidupkan ekonomi rakyat. Kalau moge masuk tol, wisatanya di mana? Apa ada orang luar negeri datang naik moge hanya untuk di tol? Berarti kan motif yang sebenarnya adalah pengen kencang-kencangan kan, nge-pair mesin ini gitu loh. Gimana ya, mesin 1500 cc saya ini belum pernah saya hajar habis mau berapa kilometer tembus. Lebih kepada itu, karena apa? Ada kalau di jalan tol emang wisata apa yang mau dilihat di kiri kanan? Wisata rest area sama lihat pohon-pohon bambu kan nggak mungkin. Tetapi kalau dari Manado ke Bitung, dari Denpasar sampai ke mana gitu, ke Negara misalnya, nah itu baru moge menciptakan sebuah kehidupan ekonomi sepanjang jalan dan menarik wisatawan. Jadi nggak usah cari alasan-alasan, karena ini kan orang-orang yang biasa cari alasan dalam bisnis mereka kan. Terima kasih. Ya, menurut saya sih setuju aja ya. Tinggal dibikin aturannya, moge itu mau dikenakan tarifnya berapa untuk pintu tolnya. Terus yang kedua, Amerika sama Australia itu tolnya kan tidak seperti di Indonesia. Mereka itu tolnya luas, lebar, lalu pengendara kan tidak seramai Indonesia. Sehingga kalau dalam kota Jabodetabek, menurut saya yang sudah macet total itu tidak begitu cocok. Kedisiplinan pemakai tol sama moge itu kadang kan juga, moge itu terus terang aja, kadang di jalanan pun mereka kan pasang gasnya kenceng-kenceng, ngereng, itu sangat mengganggu. Apakah moge Indonesia itu juga bisa disiplin? Apakah presiden direkturnya sudah mendisiplinkan moge-mogenya? Lalu juga tadi tarifnya, peraturan-peraturannya, terus berikutnya juga kan untuk bisa mendatangkan wisatawan, juga mendapat penghasilan bagi jalan tol. Itu sih bagus-bagus saja. Namun disiplin sama kalau bisa jangan di Jabodetabek, di luar kota aja. Kalau di luar kota terserah dia, mau dia itu masuk tol tidak masuk tol, tinggal dibikin aturan supaya tidak saling mengganggu lalu terjadi kecelakaan atau accident. Itu saja menurut saya hal-hal yang harus diperhatikan kalau untuk mendatangkan wisatawan, mendatangkan devisa, sama juga bayar tol untuk si jalan tol. Nah, itu kita setuju sekali, kita mendukung. Tinggal aturan keamanan, kedisiplinan, sama kalau bisa jangan di Jabodetabek tapi di luar kota. Ya, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau saya lihat moge ini terlalu arogan ya di dalam kendaraan. Apalagi kalau dikasih lewat tol, waduh. Kalau saya minta pemerintah itu diabaikanlah permintaan seperti itu akan makin brutal lah, akan makin tidak disiplin. Yang sekarang aja banyak kejadian itu yang mereka tidak bertanggung jawab. Itu sangat membahayakan pengendara yang lainnya. Yang punya pemikiran moge mas jalan tol, jangan keblinger. Kalau dia memang merasa di luar negeri, di Amerika dan lain, perbandingan jalan di Amerika dengan Indonesia itu jauh. Amerika 2 kali jalannya dan selebarnya. Dan kita tahu pengemudi moge di sana tertib. Di sini apakah bisa menjaga ketertiban? Apakah sama kondisi jalan tol di Amerika dan Indonesia? Sama kan beda. Yang ketiga lagi adalah bahwa belum cocok moge mas jalan tol gitu. Kembali yang nomor 2 tadi betul, bahwa kebanyakan ya kita tidak semua menyebut moge karena saya juga punya moge. Bukan berarti moge harus bisa jalan tol sana anaknya, dan nggak boleh arogan. Sementara kan yang kita lihat oknum-oknumnya kan banyak yang arogan, oknum saya bilang, tidak semua. Jadi untuk pendapat saya, jangan dululah, belum saatnya moge lewat jalan tol. Kalau pengen kebelet lewat jalan tol ya bangun jalan tol sebesar di luar negeri, atau kalau pengen pindah aja ke sana yang memang diperbolehkan di jalan tol. Saya juga mau berpendapat nih, sebenarnya kalau alasannya udah seperti yang bapak-bapak sebelumnya ya, bapak sebelumnya nggak setuju ya, nggak apple Amerika sama Australia gitu. Ya, yang kedua itu kalau alasannya memajukan pariwisata, nggak nyambung apa hubungannya moge masuk tol dengan pariwisata. Kalau mau majuin wisata ya tempat wisatanya dibagusin, akses ke tempat wisata dibagusin, bukan moge masuk itu nggak nyambung. Ketiga, mereka moge di jalan biasa aja arogan, apalagi di tol, aduh tambah parah, ntar pakai patwal dan lain sebagainya.
kita di tol udah kebanyakan mobil besar yang arogan, kalau tambah moge berat. Itu sih, sekian dari saya, terima kasih. Kalau menurut saya sih saya kurang setuju ya, bagaimanapun juga ya, maaf ya sebelumnya itu istilahnya kayak eksklusif sistem diri ya, istilahnya gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga ya, kalau untuk kelasnya moge itu ya istilahnya ya untuk kelas-kelas yang atas ya itu. Jadi kalau misalkan diizinkan ini, yang lainnya pun juga istilahnya minta diizinkan juga gitu loh. Nah, padahal kan di tahu sendiri kan, tol sendiri itu sudah macet juga itu loh. Kalau misalkan diizinkan lagi, aduh tambah ruwet lagi di tol. Jadi apa gunanya itu tol itu sebagai jalur istilahnya tanpa macet atau gimana gitu loh, tanpa ada istilahnya yang bebas hambatan gitu loh. Saya kurang setuju ya moge masuk jalan tol. Kalau dia membandingkan dengan luar negeri, oke lah di luar negeri Amerika, Australia mungkin moge masuk jalan tol. Tapi mereka disiplin akan hukumnya itu ketat dan taat gitu loh. Apalagi moge kalau di Indonesia ya, boro-boro masuk jalan tol, masuk jalan biasa aja mereka pengen eksklusif gitu loh, supaya mau pada minggir. Apa namanya, knalpotnya tuh dikenceng-kencengin. Saya tuh nggak suka, apalagi kalau mereka lewat tuh saya paling nggak suka. Kesannya tuh kita harus kasih jalan sama dia orang. Apalagi masuk jalan tol gitu, nggak bisanya, aduh semua maunya. Karena orang kita maaf kata ya polisi aja bisa dibayar gitu loh istilahnya. Iya, saya sendiri memang benar yang disampaikan, tol sudah macet dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari yang para grup motor besar ini yang suka touring gitu ya ke daerah-daerah segala macam, itu juga bisa meningkatkan perekonomian di sana gitu. Apalagi touring mereka tuh bisa sampai 500 ribuan gitu ya. Nah mungkin tolnya ini dikasih ini aja, jangan semua tol bisa masuk gitu. Misalnya tol dari Cikampek ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur boleh lah gitu. Sehingga kan mereka biasanya tur jarak jauh begitu kan, bukan tur di dalam kota Jakarta yang sudah macet ini kan nggak mungkin gitu kan. Tur mereka kan jauh-jauh, dan tol yang itu kan nggak macet tuh. Mungkin itu aja sih. Iya, kalau kita lihat ya, yang sekarang motor yang sudah bisa masuk jalan tol itu kan cuma motor pengawal ya. Nah nanti itu yang jadi contoh tuh, nanti bagaimana moge akan berjalan akan seperti motor pengawal itu. Dia akan bunyi-bunyian, dia suruh geser-geser mobil kita supaya mereka bisa lewat. Karena sudah ada contohnya, motor yang masuk jalan tol seperti itu semua. Nah nanti akan terjadi lah kalau kita nggak kasih jalan. Nah itu bagaimana aturan hukumnya? Nanti digedor-gedor kaca, dipepet-pepet. Mereka kan selalu bergerombol, bukan sendiri satu dua motor, bukan. Mereka pasti konvoy. Dan kalau konvoy seperti kita katain tadi, mereka akan selalu minta jalan, minta eksklusif. Nah hal seperti ini bagaimana mengatasinya? Kalau memang betul di Indonesia ini mentalnya belum ada, aturannya belum tegak. Jadi yang dua ini kalau sudah bisa diatur dulu, baru silahkan mau masuk jalan tol. Terima kasih. Singkat aja, itu nggak benar ya kalau moge bisa boleh masuk jalan tol. Saya lihat di Australia juga nggak ada sih moge masuk jalan tol, nggak boleh ya, karena karakteristik kan kendaraan roda 4 atau lebih ya. Kalau moge mau segede apapun, moge-nya gede apapun, kalau rodanya 2 tetap aja pasang bodi, dan itu membahayakan. Pertama-tama bukan membahayakan yang pakai moge ya, saya underline di sini. Besok juga urusannya dia, tapi membahayakan yang pengendara mobil kagok, karena moge itu jalannya kencang, pasti larinya itu di atas 150 km per jam, dan itu mengagetkan pengendara mobil, terutama wanita. Yang disalahin tetap aja mobil, nggak bener itu, jangan, menurut saya ya. Makasih. Menurut saya motor besar ini masih banyak yang tidak beres ya. Surat-surat dan lain-lain itu masih banyak yang potong gitu, dan mereka cenderungnya memang pakai cara-cara ilegal gitu untuk menyelesaikan masalah, karena dia punya duit kan. Terbukti dulu pernah ada di TikTok tuh, ada seorang polisi kalau nggak salah di daerah Besi gitu, perwira gitu, dia bilang saya akan menyelesaikan dengan tegas gitu para motor besar yang tidak ada surat-surat dan lain-lain gitu. Nggak lama kemudian, kira-kira seminggu 2 minggu, dia muncul lagi minta maaf. Itu seorang perwira polisi itu minta maaf bahwa
Katanya mohon maaf kami kurang berkoordinasi dengan instansi kami. Itu jelas sekali itu Bapak. Orang yang mau tegas di kepolisian aja nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa lah ini motor besar kalau mau dikasih tiga gitu. Masih nggak banyak yang nggak benar. Terima kasih. Saya sih ngeliatnya begini, dia mau minta yang moge itu ya, mau masuk jalan tol. Pertama, dia harus buktikan dulu sudah berapakah kuantitas dari jumlah moge yang beredar di Jawa lah misalnya. Sudahkah mencapai 30% dari jumlah kendaraan mobil misalnya? Kalau dia masih di bawah 10%, apalagi mungkin di bawah 5%, masa mau minta privilege sih? Jadi pendapatnya dari bapak yang di depan tadi semuanya itu benar, nggak usah lah mungkin masuk tol, paling juga cuma berapa gelintir aja. Kalau dampak ekonomi memang sampai berapa triliun dolar sih kan nggak nyampe, paling cuma berapa seibrit juga, tapi minta privilege nyusahin orang banyak. Yang benar itu pemerintah itu betulin tuh, yang truk-truk odol apa segala macem, bawa truk sampai menggunung-gunung dibiarin. Itu benerin dulu, jalanan lubang, tolnya bolong sana bolong sini, itu kan yang bahaya. Itu benerin dulu, jalan aja masih begitu, aturannya segambreng, regulasi segambreng, nggak ada yang diterapin. Nanti moge dibikin aturan, masalah masih bisa dinyang-nyang, ditawar-menawar, aduh, udah ribet, nggak usah nambahin kerjaan. Terima kasih. Baik, mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion, saya Nina Amelia.